kita berdoa, Tuhan Yesus, kita mulai beribadah, berkati teman-teman Happy Sunday. Dah. Shalom adik-adik yang di rumah, jumpa lagi bersama saya Kakek Indah. Sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang
adik-adik Rocky yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini Kayu menjumpai adik-adik dimanapun adik-adik berada, untuk kita bisa bersekutu, beribadah, dan memuji Tuhan. Ya, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami telah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Dan pada saat ini kami mau fokus mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami, firman-Mu hidup di dalam kami semua. Kau berkati anak-anak Rocky dimanapun mereka berada, menjadi berkat, mereka bertumbuh kuat di dalam iman, dan mereka akan berbuah buah-buah roh yang indah dan manis, dan mereka akan menjadi kepanjangan tangan Engkau untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik semua sudah siap ya? Kayu lihat nih sudah pada mandi kelihatannya. Ada yang belum mandi nggak nih? Nah, yang itu ya. Ya, nanti harus bersiap-siap lebih baik lagi ya kalau ada yang belum mandi ya. Nah, adik-adik tentunya pernah mendengar kisah tentang firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Pasti masih ingat. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini untuk kita bisa memahami betapa Tuhan dengan kebaikannya memberikan kita firman yang memang patut untuk kita taati agar kita mendapatkan berkat yang terbaik. Oke? Mari kita saksikan bersama. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun. Dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu.
hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, bagaimana? Adik-adik tentu sudah lihat. Menarik bukan? Apa yang kita bisa pelajari dari tayangan tadi? Kalau kita kembali mengingat, pada zaman Nabi Nuh, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Nuh untuk dia membuat bahtera yang besar sekali. Tapi perintah ini adalah satu hal yang sangat ganjil atau aneh adik-adik. Kenapa? Karena tidak ada lautan di sekelilingnya. Kok justru membuat bahtera atau kapal yang begitu besar sekali dengan ukuran yang luar biasa, bertingkat, ada 3 lantai adik-adik. Wah, saat Nabi Nuh bersama dengan keluarganya, mereka berproses ya, pergi ke hutan, ambil kayu, kemudian membuat sesuai dengan yang firman katakan. Banyak orang-orang yang heran adik-adik, ngapain sih bikin-bikin kapal atau bahtera yang besar sekali, padahal di sini bahkan tidak ada laut di sekelilingnya. Dan bahkan di situ waktu itu mungkin juga tidak hujan adik-adik. Tapi Nabi Nuh sudah menjelaskan kepada orang-orang tentang rencana Tuhan akan mendatangkan hujan dan air bah. Cuma orang-orang nggak percaya.
ih panas begini masa bakal ada hujan, awan pun nggak kelihatan ya. Wah ini aneh nih keluarganya Nuh nih. Mungkin ada yang bilang jogang, kalau orang sini kan gila nih, panas-panas begini jauh dari laut bikin kapal, nggak masuk akal deh. Nah tetapi Nabi Nuh memahami bahwa ia harus taat. Ia percaya kepada firman Tuhan dan dia melakukan tepat seperti yang firman Tuhan sampaikan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak nih adik-adik ya dapat satu perintah, dapat instruksi, tetapi kayaknya aneh atau nggak masuk akal buat adik-adik, dan adik-adik nggak suka. Satu perintah yang merepotkan, satu perintah yang adik-adik juga tidak suka untuk lakukan. Pernah nggak? Ya. Contoh nih yang sederhana ya, adik-adik disuruh tidur siang, ya. Padahal wah ngapain sih orang nggak ngantuk? Kan tidur kalau ngantuk, sedangkan adik-adik maunya main terus ya, masih semangat ya, nggak ngantuk siang-siang, pengen terus main. Tapi papa mama bilang, ayo tidur siang. Lalu bisa aja adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih harus tidur siang? Teman-teman yang nggak tidur siang juga nggak kenapa-napa. Si A, si B, si C nggak tidur siang mah. Lalu kenapa nih? Misalkan adik-adik bilang bahwa kok saya harus tidur siang sih? Nah, adik-adik ketahuilah bahwa perintah atau instruksi yang orang tua berikan itu demi kebaikan adik-adik. Tidur siang itu tidak berat. Kalau Nabi Nuh disuruhnya ngapain? Bangun kapal yang besar adik-adik. Wah itu kan susah, capek. Nah kalau adik-adik, contoh nih cuma disuruh tidur siang enak, aduh suruh tidur doang kan, kenapa tidak mau? Kenapa maunya main terus? Itu demi kesehatan kita sendiri ya. Atau misalkan disuruh untuk belajar, ngapain sih harus belajar terus, capek di rumah, kan sudah belajar di sekolah, di rumah main aja, nggak usah belajar ya. Kadang-kala perintah yang diberikan kepada adik-adik dari orang tua itu adik-adik tidak pahami manfaatnya saat ini. Tetapi kalau adik-adik belajar taat, maka adik-adik akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Apalagi perintah yang datang dari Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu, maka kita harus belajar untuk taat. Bayangkan seperti Nabi Nuh, kita belajar ketaatan Nabi Nuh membuat satu, Nabi Nuh sendiri akhirnya selamat dari bencana. Dia tidak tewas atau tidak mati oleh karena air bah yang datang. Jadi untuk dirinya sendiri, Nabi Nuh merasakan manfaat dari ketaatannya. Yang kedua, ketaatan Nabi Nuh membuat keluarganya juga diselamatkan. Ya, wah luar biasa ya. Jadi karena Nabi Nuh taat, keluarganya juga diselamatkan. Jadi ada manfaat atau hasil yang baik yang juga dinikmati oleh orang sekelilingnya, yaitu di keluarganya. Ya. Yang berikutnya yang menarik adalah ketika Nabi Nuh keluar pertama kali setelah air bahnya surut, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Ia mengucap syukur, ia memuji Tuhan dan dia mengucap syukur. Wow. Ini adalah satu sikap yang memang seharusnya, karena kebaikan Tuhan yang memberikan kita keselamatan, kita patut bersyukur. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita semua adik-adik, ya. Ia mati di atas kayu salib supaya kita bisa mendapatkan hidup. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nabi Nuh oleh karena ia mengucap syukur, Tuhan begitu senang melihatnya, maka Tuhan membuat perjanjian yang baru bagi umatnya. Ada, kita lihat waktu itu terjadi pelangi ya, ada pelangi, dan itu menjadi satu tanda adik-adik bahwa Tuhan berjanji tidak akan lagi terjadi seperti itu. Bagaimana seluruh bumi musnah oleh air bah. Wih, seram ya kalau itu terjadi adik-adik. Waduh, luar biasa mengerikan sekali. Di mana-mana adanya air ya. Bagi yang bisa berenang pun nggak bisa selamat. Kenapa air bah itu mengerikan ya. Habis semua, apa yang hidup semua habis. Itu sebabnya Nabi Nuh diperintahkan juga membawa sepasang hewan-hewan dan apa yang hidup untuk masuk ke dalam bahtera agar ada keberlangsungan
Jadi tidak punah atau binasa. Ya. Nah, adik-adik, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Oke. Mari kita baca ayat hafalan kita dari Amsal 13 ayat yang 13. Demikian bunyinya, siapa meremehkan firman. Sudah dapat ayatnya? Ayo baca bersama, buka ya. Baca bersama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Coba sekali lagi. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, balasannya pasti hal yang baik, sama seperti Nabi Nuh beserta dengan keluarganya. Mereka mendapatkan balasan atas ketaatannya kepada firman Tuhan. Oke, adik-adik roti yang diberkati, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Ya, kadangkala firman Tuhan juga akan datang dan sampai kepada adik-adik, baik itu melalui nasihat daripada orang tua juga ada di sana. Jadi kita juga mengikuti firman Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Seperti firman Tuhan katakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Firman-Mu adalah sumber kehidupan. Kami belajar taat. Kadangkala kami tidak bisa memahami apa yang Engkau telah sediakan dan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Tetapi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa, kami mau taat dan setia. Biarlah kami mengikuti perintah-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi langkah kami. Kami akan melangkah di dalam kebenaran dan hidup kami akan Kau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, kami menerima berkat yang terbaik. Haleluya, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.